Jadi yang selanjutnya kita masuk ke tools belajar ya. Di sini saya akan share apa yang biasanya di keluarga kita pakai untuk keseharian belajar anak kita gitu. Mbak Ade bisa menayangkan itu, Mbak? Bentar, aku coba dari aku ya. Kayaknya Adek lagi bermasalah sama koneksi. Bentar. Mungkin untuk memulai keseharian antara orang tua dan anak itu kan memang perlu kompromi ya. Ada jam-jam tertentu orang tua itu harus fokus dengan pekerjaannya yang harus diselesaikan dari rumah. Harus tatap muka dengan gurunya atau dengan teman-teman sekelasnya. Mungkin itu bisa dikompromikan dulu, mana yang bisa dikerjakan sendiri, mana yang perlu pendampingan orang tua, siapa tahu anak butuh gitu. Jam-jam mana yang kosong, jam bebas anak itu di mana, atau orang tua juga di jam-jam ini mama perlu privasi ya gitu, karena mama harus menyelesaikan ini gitu. Ini udah kelihatan, Mbak Kris, layarnya? Ya, udah ya. Jadi ya saya lanjut ya. Ya, Mbak Kris, silakan. Ya. Jadi yang pertama itu di keluarga kita itu sangat kuat dengan proses diskusi. Jadi anak saya ini kebetulan dia tidak terlalu suka, ini saya bicara tentang materi akademis ya, karena ini berkaitan dengan materi anak sekolah formal gitu ya. Karena anak saya juga tetap memakai UNAS untuk kurikulum belajarnya. Jadi anak saya ini sangat sangat sulit untuk belajar secara textbook. Nah, dia jauh lebih mudah memahami dan bahkan nyantol gitu di kepalanya kalau dia itu banyak berdiskusi. Jadi terutama karena di rumah setiap hari itu sama saya, memang banyak hal-hal yang dia diskusikan gitu dengan saya, termasuk pelajaran-pelajaran akademisnya gitu. Kalau mentok saya nggak tahu, biasanya memang nunggu malam papanya pulang gitu. Kalau memang masih ada waktu, dia akan lanjut diskusi dengan papanya. Atau memang kalau kita perlu mencari narasumber yang lebih ahli, ya kita akan mencari gitu untuk bertanya istilahnya. Itu sih salah satu yang dipakai anak saya, dan itu sangat sangat kuat hasilnya itu sangat kuat memang di anak kita sih gitu. Mungkin kalau yang selama ini anak-anak sekolah formal itu kan memang setiap hari berangkat ke sekolah, dia memang menerima materi dari gurunya aja gitu. Mungkin orang tua tidak banyak terlalu paham anak saya belajar apa sebenarnya di sekolah gitu. Mungkin untuk situasi saat ini orang tua juga perlu tahu apa yang anak kita pelajari sebenarnya gitu. Itu sih. Terus yang kedua, untuk materi akademis itu anak saya sangat terbantu dengan aplikasi belajar online yang sekarang banyak sekali kita temukan ya. Ini boleh sebut ini ya? Boleh, bebas. Sebut ya. Jadi kebetulan memang anak saya itu cocok belajar pakai ruang guru. Karena di ruang guru ini bisa ada sesi tatap muka juga, terus kalau kita ada pertanyaan itu kita bisa bertanya, dan ada materi-materi yang memang dijelaskan dengan gambar, dengan video, itu bisa kita ulang-ulang sampai anaknya memang paham, gitu. Jadi beda dengan
sistem tatap muka sekolah di sekolah yang mungkin tidak bisa kita ulang semau-maunya kita gitu ya kadang ya gitu. Itu kelebihannya. Mbak Grace. Mbak Grace, oke. Mbak Grace koneksinya. Ini kayaknya karena semua orang menggunakan internet, jadi koneksi berebutan internet. Sambil nunggu Mbak Grace balik, mungkin ada teman-teman di sini. Jam-jamnya. Mbak Grace tadi keputus, Mbak Grace. Oh iya, sampai mana tadi? Tadi sampai apa untuk yang ruang guru, terus ada gambar, ada tatap muka kalau di ruang guru. Terus abis itu hilang. Bedanya tatap muka biasa dengan tatap muka yang di ruang guru tadi terakhir. Terus hilang. Jadi di aplikasi belajar online itu kan anak kita bisa buka, bisa pelajari, terus kalau dia merasa ada yang kurang, dia bisa ulang lagi gitu. Beda dengan kalau yang tatap muka seperti biasa di sekolah, kadang kan memang tidak bisa, anak itu tidak bisa bertanya atau mengulang materinya sesuka hati gitu ya. Bedanya itu sih. Jadi mungkin itu bisa saling melengkapi juga. Mungkin kalau penjelasan dari orang tua atau ada tatap muka dengan gurunya sudah lewat waktunya, mungkin anak masih merasa kurang jelas, mungkin bisa dibantu dengan aplikasi belajar online yang lain gitu maksud saya. Jadi variasi model belajarnya itu yang juga mesti dikenali anaknya seperti apa gitu ya Mbak Grace? Ya betul, karena ada anak yang memang suka mendengar, ada yang suka observasi gitu kan. Ada yang memang sangat mudah belajar pakai textbook, itu ada juga. Kalau pakai textbook mungkin nggak ada masalah ya, karena sekolah formal pada umumnya memang pakai buku, pakai skrip gitu ya. Gitu. Cuman mungkin kan karena situasi di rumah itu kan banyak distraksi, jadi sedikit banyak pasti anak juga apa ya? Kadang-kadang itu di situasi yang berubah drastis seperti ini dan anak ada di rumah sepenuhnya, itu anak pelan-pelan akan mengenali dirinya sebenarnya. Yang tadinya dia tidak kenal, dirinya ini paling nyaman belajar dengan cara apa, pelan-pelan dia akan menyadari itu, karena mau tidak mau dia akan mandiri sebenarnya selama belajar di rumah ini. Beda kalau di sekolah memang dia di-guide oleh gurunya. Ini aku jadi... Boleh nanya nggak? Aku moderatornya malah bertanya. Penasaran aja. Ini mungkin pertanyaan bodoh ya. Mohon maaf. Sebagai orang tua, apa sih yang... Oke, tadi kan di awal Mbak Grace bilang mindset gitu ya yang harus disiapkan. Tapi selain itu ada apa lagi sih yang mesti disiapkan oleh orang tua ketika gini? Saya aja kadang kalau ngelihat ponakan gitu ya dengan buku-buku sekolahnya tuh udah kayak pusing sendiri. Udah gue kayaknya lebih bego dari bocah nih gitu, nggak bisa ngerjainnya gitu. Sementara kan ini kayak setiap hari tuh beban ngajarnya ada di orang tua. Supaya orang tua juga tidak ketinggalan dengan materi ajar anak-anak gitu. Dari pengalamannya Mbak Grace atau kakak-kakak yang lain deh, apa sih yang disiapkan juga oleh orang tua gitu supaya nggak kudet lah ketimbang sama anaknya gitu. Nggak kudet tuh maksudnya gimana Mbak? Salah update tadi, saya merasa lebih bego dari ponakan gitu ketika lihat buku-buku belajarnya. Memang di sini ya, kalau orang tua sudah diamprokin belajar bareng sama anak, itu mau nggak mau harus upgrade sih, Mbak. Boleh ada yang sharing tips kah cara mengupgrade diri sendiri itu bagaimana gitu dengan kita juga punya pekerjaan yang lain. Boleh ikutan dikit? Silakan Mbak Lucy. Iya, karena saya juga ngalamin hal yang sama. Maksud saya gini,
buat anak-anak yang udah masuk SMP kan sekarang materinya banyak yang mirip SMA kita, zaman kita dulu deh lah, kayak umurnya sama. Terus seringkali kalau mereka minta ajarin, saya tuh suka, hah, gitu kan, harus belajar lagi. Dan mereka seringkali mendadak, Ibu, ini saya ada PR ini, tapi saya nggak ngerti, gitu. Terus terutama matematika nih ya, eksakta lah. Terus itu kan berarti saya harus buka memori di kepala tuh sekian puluh tahun yang lalu, bahkan sekian ratus tahun yang lalu, dan itu nggak bisa dalam waktu singkat terbongkar semua. Jadi sebenarnya paling enak kalau memang update tuh sedikit-sedikit. Jadi hari ini anak belajar apa, kita ikutan belajar. Kadang-kadang kalau ngeliat kitanya sibuk, anak suka nggak mau sharing hari ini belajar apa, karena takut menambahin beban kerja kita. Tapi kalau nggak tahu deh, saya sih suka bilang, mendingan dibagi daripada nanti tahu-tahu diamprokin sekaligus yang banyak yang kita udah ketinggalan jauh, daripada mendingan sedikit-sedikit daripada sekaligus begitu. Itu sih yang biasanya saya lakukan ke anak-anak. Tidak selalu sukses, cuman pelan-pelan insya Allah ke sana menujunya. Thank you. Saya tambahin sedikit ya. Jadi kegiatan belajar di rumah ini sebenarnya orang tua itu bukannya menjadi guru anak-anak kalau buat saya dan teman-teman homeschooling gitu ya. Jadi memang sebenarnya tugas utama orang tua memang mendampingi. Kalau kita bisa membantu anak menjelaskan, kita akan menjelaskan. Tapi kalau memang kita mentok ternyata tidak bisa dan anak butuh kecepatan belajar yang kita tidak bisa mengejarnya, tidak ada salahnya memang mencari sumber yang lain gitu kalau saya dan teman-teman biasanya sih. Jadi kayak tadi saya bilang kalau setelah tatap muka dengan gurunya, terus dengan bertanya lagi ke orang tuanya, ternyata masih belum mudeng juga, biasanya saya udah langsung bilang, coba deh cari sumber yang lain gitu. Nah, biasanya memang dia akan membuka aplikasi belajar online-nya atau sumber-sumber yang lain biasanya sih. Begitu aja sih. Jadi memang tidak berarti orang tua itu harus bisa semuanya, enggak juga gitu. Stres juga sih, saya juga enggak mau begitu. Setuju, itu setuju. Cuman itu mungkin bedanya orang yang homeschooling dengan yang sekolah di negeri ya. Karena saya sekolah di negeri. Dan untuk anak-anak, untuk mengakses kayak ruang guru, apalagi yang bisa sampai di ada tutorial yang lebih jelas, itu biayanya mahal. Terus terang kita bukan dari ekonomi yang mapan. Jadi untuk saya itu adalah sebuah kemewahan. Jadi mau nggak mau, saya harus mengambil peran itu dari anak-anak. Jadi untuk banyak orang yang sekolah di negeri, apalagi yang terutama masih hidup dari KJP itu, ada beberapa hal yang mungkin harus lebih direspon dengan cerdas ya, karena untuk yang beberapa tips yang tadi ditawarkan, belum tentu doable buat kita. Itu aja. Thank you Mbak Lucy, dan ya aku ini juga minggu lalu kita sharingnya tentang perkuliahan online. Tantangannya memang sama gitu, bahwa ketersediaan akses, ketersediaan informasinya ketika mendadak, ini kan situasi mendesak gitu ya, kita dipaksa untuk mendadak mengganti cara-cara, memang jadi semuanya memang beradaptasi sih. Nah, aku mau appreciate juga Mbak Grace, kalau aku jadi diingatkan sih bahwa karena aku punya situasi yang sama dengan Mbak Eva gitu, ketika mindsetnya adalah menjadi perpanjangan tangan guru, anak-anak jadi melihat saya lah berbeda gitu. Tapi ketika saya tidak menjadikan diri saya sebagai perpanjangan guru, tapi menolong dan sekedar kayak menemani aja, itu anak-anak bisa lihat, oh ini ibunya yang dulu gitu, ketimbang wah ini Bunda pasti baru dapat WA nih dari guru nih, pasti ini mau forward tugas sekolah lagi nih, udah deh Bunda nggak usah ikutan gitu ya. Jadi aku terima kasih sama Mbak Grace karena diingatkan bahwa kalaupun sekolahnya dipindahin ke rumah, aku sebagai ibu mindsetnya ibu menemani gitu, tidak perlu merasa jadi berkewajiban
bahwa aku jadi guru yang ngawasin anak-anak terus gitu ya. Ya, terima kasih Mbak Grace. Ya, sama-sama.